Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmiyanti Nur, NPM 21160177 dari Prodi PGMI Siang Reguler Lokal A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan menyimak dan kesantunan berbahasa. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Materi pertama yang akan dibahas yaitu keterampilan menyimak. Apa sih keterampilan menyimak itu? Keterampilan menyimak yaitu sebuah kegiatan pikiran, bukan sekadar melihat dan menyimak. Ada proses berpikir dan ada proses menganalisis, yang dimana dilihat dari berbagai macam hal seperti simbol kenyataan maupun situasi atau objek yang sedang diamati. Ada proses yang dilakukan yang mana berkaitan dalam hal-hal proses menyimak. Ada 5 tahapan yang harus diperhatikan oleh penyimak. Yang pertama, mendengar, yaitu berfokus pada satu suara dan mengabaikan suara-suara lain. Yang kedua, memahami, yaitu mengartikan setiap kata atau yang didengar. Penyimak berusaha memahami setiap kata atau kalimat yang diucapkan atau didengar. Yang ketiga, menginterpretasi, yaitu memberikan makna pada setiap kalimat atau kata yang didengarkan, berkaitan dengan segala hal yang melatar belakangi baik kalimat atau ucapan tuturan. Misalnya seperti dilihat dari ekspresi wajahnya, nada atau intonasi suaranya, dipahami dari latar belakang pendidikan atau hal yang lain sebagainya. Menginterpretasi sama juga artinya dengan penafsiran, menafsirkan atau memaknai lebih dalam atau lebih jauh. Yang keempat, menilai, yaitu setelah tadi mendengar, memahami, mengartikan, memaknai, atau menafsirkan, maka pada bagian ini penyimak memberikan penilaian. Pada bagian ini penyimak mengevaluasi pendapat orang yang disimak. Penyimak menilai keunggulan, kelemahan, kekurangan, maupun kelebihan orang yang disimak. Dan yang terakhir, yang kelima, memberikan respon atau menanggapi. Setelah tadi didengar, dipahami, menginterpretasi, dan setelah itu diberikan penilaian, baru yang terakhir ini memberikan respon atau menanggapi. Dalam hal ini, penyimak menanggapi apa yang disimaknya tadi. Penyimak bisa memberikan respon berupa tindakan ataupun hal lain. Baik, materi kedua yang akan dibahas yaitu kesantunan berbahasa. Kesantunan kalau diartikan erat kaitannya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berbahasa berhubungan dengan berkomunikasi. Jadi, maksud dari kesantunan berbahasa ini adalah sebuah etika dalam berkomunikasi. Hal ini sangat penting untuk dipahami, bagaimana berkomunikasi yang baik dan santun kepada orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kesantunan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kesantunan yang ukurannya ditinjau dari segi linguistik, dan yang kedua ditinjau dari segi pragmatiknya. Secara sederhana, kesantunan linguistik itu ukurannya sejauh mana kata-kata atau arti dari kata itu santun atau tidak santun. Linguistik cenderung kepada kata dan arti yang ada di dalam kamus, sedangkan pragmatik itu ukurannya adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan lebih di dalamnya. Makna itu berbeda dengan arti. Makna itu lebih dalam. Makna berkaitan dengan konteks. Kesantunan linguistik
artinya kesantunan yang dalam kata atau kalimat yang digunakan, yaitu kata atau kalimat yang artinya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kesantunan linguistik ini, kita akan mengkhususkan lagi kepada kalimat atau kata yang mengandung imperatif. Apa sih yang dimaksud imperatif itu? Imperatif yaitu kalimat perintah. Mengapa kesantunan ini berfokus pada kalimat perintah? Alasannya karena kalimat perintah atau kalimat imperatif itu cenderung sekali untuk tidak santun atau mengandung makna ketidaksantunan. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, panjang pendek tuturan. Semakin panjang sebuah kalimat atau tuturan, maka akan menjadi semakin santun. Yang kedua, urutan tuturan. Urutan tuturan sebagai linguistik tuturan. Urutan tuturan menjadi penentu apakah sebuah kalimat itu santun atau tidak santun. Utarakan dulu alasannya, setelah itu baru kalimat perintahnya. Yang ketiga, intonasi dan isyarat-isyarat kinestik. Intonasi dan isyarat-isyarat kinestik sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Apabila intonasi dalam sebuah kalimat dipanjangkan, akan mengakibatkan menjadi tidak santun atau tidak sopan. Dan yang terakhir, yang keempat, pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Pemakaian penanda kesantunan ada 3 macam kata, apakah kalimat ini santun atau tidak santun, yaitu kata pertama adalah kata tolong, kata kedua yaitu kata mohon, dan yang terakhir yang ketiga, kata silahkan. Ketiga penanda kesantunan ini jika dimasukkan ke dalam tuturan perintah, maka tentu saja akan menjadi santun. Yang kedua yaitu kesantunan dari segi pragmatik. Tuturan yang diukur adalah makna yang terkandung di dalam arti atau kalimat yang dituturkan. Pragmatik ini sangat bergantung pada konteks. Konteks ini banyak sekali. Bisa berupa waktu atau situasi. Situasi ini ada situasi suasana, ada juga situasi psikologis si penutur. Namanya konteks bisa bergantung pada pihak yang menjadi pembicara. Misalnya, siapa yang menjadi pembicara? Apakah dia orang tua? Apakah dia teman? Apakah dia orang yang tidak dikenal? Tetap pihak atau orang lain yang menjadi lawan bisa mempengaruhi sejauh mana kesantunan berbahasa. Misalnya ketika berbicara dengan dosen, tentu saja para mahasiswa sekalian berusaha untuk sesantun mungkin. Tetapi berbeda jika kita berbicara dengan rekan sejawat atau teman sekelas. Nah, itu namanya konteks. Itu bisa dilihat dari pihak atau lawan bicara. Kemudian juga ada yang tujuannya, maksudnya kemudian ada yang lain sebagainya. Ada banyak yang melatar belakangi sebuah kata atau sebuah kalimat. Yang tadi adalah sebuah konteks. Kesantunan pragmatik ini khususkan pada kesantunan pada tuturan, yaitu tuturan imperatif. Di dalam kesantunan pragmatik, yang artinya adalah makna yang dituturkan apakah dia santun ataukah tidak santun. Dalam tuturan imperatif, sebuah kalimat itu tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi dalam kalimat non-imperatif. Maksudnya, tujuannya atau makna yang dimaksudkan oleh penutur adalah memerintah.
tetapi tidak dituturkan atau dibahasakan dalam kalimat perintah. Terus, dengan kalimat apa? Nah, tentu saja dengan kalimat lain dalam kalimat tidak perintah yaitu kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan. Kalau dalam bahasa Indonesia ialah kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan dan kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan. Jadi, kesantunan pragmatik ini bagaimana caranya makna itu adalah imperatif atau memerintah, tetapi dituturkan dalam kalimat yang lain. Bisa jadi dalam kalimat deklaratif atau kalimat interrogatif, artinya hingga memerintah secara tidak langsung, misalnya dari pertanyaan, padahal maknanya memerintah, atau misalnya dari pernyataan, padahal maknanya adalah meminta. Sebagai sebuah gambaran, sebelum masuk pada pembahasan yang lebih detail. Yang pertama, kita akan membahas kesantunan pragmatik imperatif. Dalam tuturan deklaratif atau bahasa lainnya, kesantunan makna dari kalimat perintah yang dituturkan dalam kalimat pernyataan. Materi tentang kesantunan ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip kesantunan, kemudian skala kesantunan, dan penyebab ketidaksantunan dalam prinsip kesantunan. Misalnya, kita akan bertemu dengan yang namanya maksim kesantunan, yang namanya maksim kearifan, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, maksim pujian, dan lain sebagainya. Yang mana intinya bertutur atau dalam berbahasa sedapat mungkin buatlah keuntungan orang lain sebanyak mungkin, dan buatlah kerugian diri sendiri sebanyak mungkin. Jadi, bagaimana caranya ketika berbahasa atau bertutur dalam berkomunikasi? Berbuatlah yang sekiranya isi tuturan kita, baik itu katanya atau maknanya, itu membuat orang lain lebih banyak diuntungkan dan diri kita sendiri dirugikan. Kalau misalnya dia adalah maksim itu, yaitu namanya maksim kearifan, tapi kalau misalnya maksim pujian, bagaimana caranya sisi dari perkataan kita itu mengandung pujian kepada orang lain. Ketika kita memuji orang lain, itu bisa dikatakan sebagai mentaati prinsip maksim kesantunan. Berbeda isinya jika isi pujiannya adalah sebaliknya, memuji, tapi kalau dalam bahasa Banjar itu sebenarnya bisa hanya mengambil saja besarnya itu berbeda, yaitu nanti filenya dengan maknanya secara pragmatik. Ini bermakna menghina. Itu juga tidak bisa jadi antar kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik ini. Ada dua hal yang saling berkaitan. Kemudian, penyebab ketidaksantunan atau faktor-faktor yang bahasa itu menjadi tidak satu, yaitu yang pertama, kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar. Yang kedua, dorongan emosi penutur. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat. Dan yang terakhir, yang keempat, menuduh orang lain dan memojokkan lawan bicara. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam berbicara. Salah hilaf, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.